Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Muhammad Ikram dengan NIM 1913003071. Ingin menyampaikan materi tentang pengertian ijtihad. Secara etimologi atau yang dikenal dengan pengertian secara bahasa, kata ijtihad itu bersumber dari kata akar kesungguh-sungguhan atau bersungguh-sungguh. Kata dasar tersebut mengikuti pola dari timbangan perubahan pola tersebut yang kemudian ditarik kata dasarnya sehingga bermakna bersungguh-sungguh. Kata ijtihad secara terminologi yang dikenal dengan pengertian secara istilah, kata ijtihad memiliki beberapa definisi yang dikemukakan para ulama yang saling berhubungan dan menunjukkan pemaknaannya hampir sama dengan para ulama yang lain. Ijtihad dalam pengertian yang luas berarti penggunaan pikiran dalam mengartikan dan menafsirkan dan mengambil kesimpulan dari suatu ayat atau hadis. Sedangkan dalam konteks istinbat atau penetapan hukum, ijtihad adalah penggunaan pikiran untuk menentukan suatu hukum yang tidak ditentukan secara eksplisit dalam Al-Quran dan hadis Nabawi. Adapun beberapa definisi ini dapat dipahami batasan lapangan ijtihad sebagai berikut. 1. Terhadap yang hukumnya disebutkan secara pasti dalam nas, tidak ada peranan nalar. Kedua, terhadap kejadian yang sama sekali tidak terdapat dalam nas, lalat dapat menjalankan fungsi formulasi. 3. Terhadap kejadian yang hukumnya disebutkan dalam nas secara petunjuk yang tidak pasti, nalar dapat menjalankan fungsi reformulasi. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Permatasari dengan NIS 1913030081. Saya mewakili dari kelompok 5 akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu dasar hukum ijtihad. Ada beberapa dalil yang menunjukkan tentang dasar hukum ijtihad dari Al-Quran, antara lain pada ayat di atas, Allah memerintahkan setiap masalah yang menjadi objek perbedaan pendapat untuk mengembalikan kepada dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Cara mengembalikan permasalahan tersebut kepada sumbernya telah melalui sebuah jalan yang disebut dengan ijtihad. Di ayat yang lain, Allah berfirman mengenai perihal Al-Quran sebagai sumber untuk dijadikan patokan dalam berijtihad dan menjadi sumber utama dalam rujukan pada mujtahid, sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Imam Jalaluddin Al-Muh dan Al-Imam Jalaluddin Asyuhi di dalam tafsirnya. Jala lain menjelaskan bahwa yang demikian itu terdapat tanda-tanda merupakan bukti-bukti kekuasaan Allah bagi kaum yang berpikir tentang ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafriya Ilfanur Aziza Hanif dengan NIM 1913030063 akan membacakan materi tentang perkembangan ijtihad. Di mana perkembangan ijtihad ini semasa Rasulullah masih hidup, setiap persoalan yang dihadapi oleh umat Islam khususnya dalam masalah hukum, maka akan diselesaikan langsung oleh Rasulullah SAW, atau kata lain akan kembali kepada sumber utama, yakni Al-Quran dan hadis. Pada saat itu, umat Islam menyerahkan persoalan yang dihadapi dan Rasul menjadi penengah dan pemutus perkara titik secara langsung.
di mana pembuat hukum ini adalah Rasulullah SAW, tetapi secara tidak langsung Allah yang membuat hukum melalui wahyu yang diturunkan, yang disampaikan kepada malaikat Jibril, dan kemudian dikeluarkan oleh sabda Nabi atau sabda Rasulullah SAW, dan dijelaskan secara langsung dengan menggunakan hadis. Namun demikian, pada masa itu ijtihad telah tumbuh banyak riwayat yang menjelaskan bahwa Rasulullah memberikan wewenang kepada para sahabat untuk berijtihad. Salah satunya paling sering diceritakan di dalam kitab-kitab fikih dan usul fikih, yang kisahnya pemutusan muazin Jawal ke negeri Yaman. Adapun setelah peninggalan Rasulullah SAW, wilayah dan kekuasaan Islam ini semakin meluas, di mana bermunculanlah persoalan-persoalan hukum yang sama sekali tidak disebutkan ketentuannya dalam Al-Quran, serta metode yang digunakan para sahabat waktu itu adalah rayi atau rayu, mempersamakan ilah terhadap kasus yang ditemukan dengan ketentuan hukum yang ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Dari persamaan ilah atau sebab yang kemudian disebut dengan kias atau persamaan, apabila metode kias ini dalam ijtihad tidak bisa digunakan, maka akan menerapkan maslahah dalam menetapkan hukum. Perkembangan penyelesaian persoalan hukum Islam yang juga mengenai wilayah Indonesia sebagai penduduk mayoritas Muslim, jika dilihat dengan pertumbuhan dan perkembangan sejarah, maka dibagi menjadi 5 wilayah. Yang pertama itu wilayah syariah, di mana wilayah ini merupakan wilayah hukum Islam yang tidak pernah mengalami perubahan sepanjang masa dan mengikat setiap jiwa umat Islam, di mana ikatan ini yang dimaksud adalah akidah dan akhlak, di mana syariah merupakan ketetapan Allah dan Rasul-Nya baik berupa perintah maupun sebuah bentuk larangan. Kemudian wilayah fikih. Fikih ini merupakan hasil nyata pemikiran para mujtahid yang bersungguh-sungguh dalam menciptakan penerapan hukum pada wilayah kitab fikih di Indonesia yang mengikat dari segi sosial, suku, dan ada titik para mujtahid yang berkumpul untuk berijtihad dan berisi tema dan merumuskan hukum kawinan, kewarisan wasiat, hibah, dan wakaf. Selanjutnya itu fatwa hukum. Fatwa hukum Islam yang berbentuk fatwa ini merupakan hasil ijtihad perorangan maupun lembaga titik fatwa, pada umumnya cenderung bersifat dinamis terhadap perkembangan yang baru dihadapi oleh umat Islam khususnya di Indonesia. Dan kemudian ada keputusan pengadilan agama, di mana ini adalah hasil putusan pengadilan agama atas adanya permohonan gugatan yang diajukan oleh seseorang atau lebih bersifat mengikat. Artinya pihak tersebut harus menjalankan hukuman yang telah diputus oleh hakim yang telah diberi wewenang. Dan yang terakhir ialah perundang-undangan hukum Islam dalam membentuk undang-undang di Indonesia adalah yang bersifat mengikat dalam ketatanegaraan. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya materi yang akan disampaikan oleh rekan saya dan rekan Nia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nia Putri Wulandari dengan NIM 1913030067 akan menjelaskan materi pada poin D, yaitu munculnya mazhab. Nah, seperti yang kita tahu, jika kita runtut ke belakang, mazhab fikih itu sudah ada sejak zaman sahabat. Misalnya mazhab Aisyah, Ibnu Mas'ud, mazhab Ibnu Umar. Nah, masing-masing memiliki kaidah tersendiri dalam memahami nas Al-Quran dan As-Sunnah, sehingga terkadang pendapat Ibnu Umar tidak selalu sejalan dengan pendapat Ibnu Mas'ud atau Ibnu Abbas tadi. Nah, tapi semua itu tetap tidak bisa disalahkan karena masing-masing sudah melakukan ijtihad tersendiri. Dari kalangan tabi'in ada ahli fikih yang cukup terkenal, yaitu Ikrimah Maula Ibnu Abbas, Ibnu Abu Rabbah, atau Muhammad Ibnu Sirin, Al-Aswad Ibnu Yazid, Ibnu Al-Araj, Al-Qaramah, Said Ibnu Jubair, dan Abu Idris Al-Kaulani. Baik, sekian penjelasan materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.